Assalamualaikum sahabat Komoba. Halo adik-adik semua, semoga hari ini senantiasa sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Kanini di Ngebaso TO, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Yuk semangat adik-adik. Sebelum mulai kita baca doa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, boleh ya sambil adik-adik menyiapkan alat tulisnya dan minum ya. Barangkali nanti di pertengahan kita ngebahas adik-adik haus ya. Yuk kita langsung masuk saja ke ngebahas soal yang pertama. Reporter nih, kata reporter, sudah berapa hari ibu mengungsi di sini? Saya sudah 5 hari berada di sini. Bagaimana dengan kondisi rumah dan harta yang ibu tinggalkan? Rumah sudah terendam air dan barang-barang tidak dapat diselamatkan. Nah, adik-adik perhatikan ya, berdasarkan dialog tersebut, isi dialognya adalah, nah di sini sudah tidak terselamatkan, rumah terendam air. Ah, ini mudah ya, betul ya. Kita baca dulu deh pilihannya. A. Korban gunung meletus. B. Korban penggusuran. C. Korban kebakaran. Dan D. Korban banjir. Wah, ini sebelum dibaca satu-satu tadi adik-adik sudah langsung menjawab korban banjir, Kak. Betul ya, karena di sini mudah ya. Apa kata kuncinya? Rumah sudah terendam air dan barang tidak terselamatkan. Ini sudah pasti korban banjir ya, adik-adik ya. Nah, soal yang pertama saja sudah mudah dijawab dengan cepat. Berarti adik-adik akan lebih mudah nih nanti memahami soal selanjutnya. Semangat. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui hasil percobaan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ubahlah jepitan kertas hingga berbentuk huruf U. Lalu kupas ujung kabel, kemudian tancapkan pada jeruk. Pada bagian lain, tancapkan juga bagian penjepit kertas yang sudah berbentuk U. Lakukan hal tersebut pada 5 buah jeruk nipis. Setiap ujung kabel yang lain disambungkan ke penjepit kertas lainnya. Setelah itu, tempelkan ujung kabel yang belum disambungkan ke bohlam dengan menggunakan selotip. Terakhir, untuk menguji nyala lampu, sentuhkan penjepit kertas yang belum tersambung ke bohlam. Sebaiknya uji nyala lampu dilakukan di tempat yang agak gelap. Nah, teks tersebut berisi laporan tentang percobaan apa nih adik-adik? A. Membuat penjepit kertas dari kulit jeruk nipis. B. Menggunakan jeruk nipis sebagai pengganti batu baterai. C. Menguji nyala bohlam dengan menggunakan air perasan jeruk nipis. Atau D. Menghubungkan lampu dengan aliran listrik dengan kabel berbahan serat jeruk nipis. Wah, adik-adik ini sudah langsung menjawab cepat B ya, betul sekali ya, menggunakan jeruk nipis sebagai pengganti batu baterai. Mudah ya adik-adik ya. Yuk kita langsung lanjut saja ke bahasan ngebaso selanjutnya. Nomor 3. Berikut ini ciri kebahasaan teks laporan percobaan sesuai dengan teks tersebut kecuali. Berarti yang kurang tepatnya. A. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. B. Sangat sering menggunakan kata ganti orang. C. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Atau D. Menggunakan kata tugas untuk menjaga kepaduan antar kalimat atau paragraf. Jadi ini ciri kebahasaan yang tidak sesuai dengan teks. Yang mana adik-adik? Iya betul, sangat sering menggunakan kata ganti orang. Jadi poin A,
poin C dan poin D adalah ciri-ciri dari kebahasaan teks laporan. Boleh ya sambil dicatat untuk memudahkan adik-adik untuk memahami nanti menjawab kalau ada soal-soal yang sama nih ya. Baik, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 4 ya. Kita masuk ke soal nomor 4, Kak. Yuk, semangat. Dalam teks laporan percobaan, teks tersebut termasuk ke dalam bagian prosedur karena A. Menginformasikan bahan dan alat yang akan digunakan selama kegiatan percobaan. B. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan percobaan. C. Menguraikan langkah-langkah percobaan secara berurutan. Atau D. Mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. Jadi jawaban yang tepat apa? Dalam teks laporan percobaan itu menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi jawaban yang tepatnya yang betul ya, yang C, menguraikan langkah-langkah percobaan secara berurutan. Berarti ini memudahkan pembaca untuk mengikuti setiap tahapannya dan bisa menyelesaikan aktivitas dari percobaan yang dilakukan. Betul sekali. Baik, adik-adik hebat, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Pewawancara nih, bagaimana proses pengolahan gula semut dan kopi robusta ini? Bapak Sugio menjawab, pertama-tama air nira direbus. Setelah terbentuk bentuk dasar dari gula tersebut yang berupa butiran halus, baru saja mencampurnya dengan sari empon-empon. Bagaimana dengan Ibu? Butiran biji kopi yang warnanya berbeda seperti merah atau coklat dipilih-pilih sesuai dengan warna dan ukurannya. Biji kopi itu dicuci hingga bersih dan dijemur 2-3 hari agar benar-benar kering. Biji kopi kering tersebut disangrai selama 2 jam. Barulah kopi ditumbuk dan diayak dengan alat yang sudah distandarkan. Berikut ini merupakan tema penggalan dialog interaktif di atas kecuali A. Berarti yang tidak benarnya ya. Proses pengolahan gula semut yaitu pertama-tama air nira direbus. Nah, ini tadi betul ya, ada ya. Kemudian yang B, langkah pertama dalam membuat kopi robusta adalah biji kopi dipilah-pilah. Nah, coba kita lihat dulu ya, sesuai dengan, nah yang C, gula semut dibuat dengan cara merebus air nira berbentuk butiran halus. Betul ya. Yang D, biji kopi yang sudah kering disangrai dan ditumbuk lalu diayak. Nah, ini yang poin A, C, dan D ini benar semua ya. Ada nih temanya. Ya, penggalan dialog interaktif ini ada di dalam tema yang kita baca bersama. Jadi betul adik-adik, yang tidak ada adalah yang B ya. Langkah pertama, ini ya, yang tidak ada ya dalam penggalan dialog interaktif ini. Betul ya, di sini adik-adik perlu lebih teliti lagi untuk membaca ya, sehingga adik-adik bisa menjawab dengan mudah. Siap, kita akan masuk ke bahasan soal selanjutnya adik-adik. Semangat ya. Nomor 6. Ini ada pewawancara dengan narasumber. Sampai hari ini sudah berapa pasien TBC yang ditangani di rumah sakit ini, Bu? Nah, ini narasumber menjawab. Sampai tadi malam pasien balita 17 orang. Anak-anak ada 71 dan pasien dewasa berjumlah 5 pasien. Dari isi dialog di atas dapat kita simpulkan hal penting yang perlu diwaspadai terhadap TBC adalah untuk pasien A. Balita, B. Anak-anak, C. Orang dewasa, dan D. Lanjut usia. Nah, yang harus diwaspadai ya
Pasien yang mana nih? Iya, betul ya. Yang lanjut usia ya, karena di sini resikonya sangat mudah untuk apa namanya tertular dan resikonya tinggi menyebabkan kematian ya. Boleh, yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Ngebahas soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 dari 789 dari teks ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Teks yang pertama ya. Paragraf pertama ini, beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia hewan. Di dunia, hewan yang hampir punah ini memiliki nama latin Helarctos malayanus. Beruang madu ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan jenis beruang lainnya. Ya, teks yang kedua, tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kilo. Teks ketiga, hewan ini memiliki bulu yang cenderung pendek tetapi berkilau, terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Teks yang keempat, hewan yang termasuk omnivora atau pemakan segala ini biasanya memakan ayam, burung, buah-buahan, daun-daun muda seperti pucuk palem. Nah, selain itu sesuai dengan namanya, beruang ini paling suka memakan madu dan lebah. Poin, ya, ini ada 4 teks. Informasi umum tentang objek yang dibahas terdapat pada paragraf mana? Informasi umum ya, yang dibahas terdapat pada paragraf mana? 1, 2, 3, atau 4? Jawaban yang benar adalah, iya, betul ya, di paragraf pertama. Betul ya, mudah sekali nih untuk soal nomor 7. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di nomor 8 ya. Penggunakan kata teknis atau istilah dalam bidang biologi yang terdapat pada kalimat yang ditandai nomor. Nah, tadi ada di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 nih Kak, yang ini ya. Helactros malayanus ya. Ini istilah biologi ya. Betul ya, jawabannya di A ya, di kalimat nomor 1. Ya, di situ jelas ada di garis bawahi Helactrus malayanus atau beruang madu ya, termasuk familia Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Nah, ini nanti tentunya adik-adik juga akan menemukan banyak istilah lainnya ya, ada yang di bidang pendidikan, teknologi dan sebagainya. Nah, di poin yang soal nomor 8 ini tentang istilah di bidang biologi. Yuk kita akan lanjutkan ke soal nomor 9 ya adik-adik. Kata kerja aktif dalam teks tersebut. Nah, A adalah, B terdapat, C berada, dan D memakan. Nah adik-adik kita ingat kembali ya. Kita coba ingat kembali apa sih kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah umumnya memiliki fungsi sebagai pelaku atau subjek yang mendapatkan imbuhan me atau ber. Nah, dari poin A, B, C, D sudah jelas ya. Yang merupakan kata kerja aktif adalah, wah, adik-adik sudah menjawab dengan benar nih semua. D, Kak. Betul ya. Poin D, memakan. Ada imbuhan me, berarti dia melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Makan aktivitasnya ya. Betul sekali, mudah. Wah, adik-adik, kita sudah mau masuk ke soal terakhir nih. Semangat ya. Soal terakhir, Kak. Iya. Yuk, soal terakhir nih, soal nomor 10. Bacalah kalimat berikut dengan cermat. 1.
Kalimat ke-1 ya, mentega dan minyak mengandung lemak karena saat dioleskan ke kertas buram, kertas tersebut berubah menjadi transparan. Kalimat kedua, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks setelah melakukan percobaan ini. Kalimat ketiga, ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol. Kalimat keempat, manfaat percobaan ini adalah dapat mengetahui perubahan berat kentang yang dimasukkan pada larutan gula sebanyak 15% dan 50% dan pada air biasa. Nah, kalimat kompleks atau majemuk yang mengandung hubungan penyebaban ditandai dengan nomor A1, B2, C3, dan D4. Nah, kalimat kompleks parataktik ini apa? Kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan setara penyebaban. Nah, jelas sekali ya di sini jawabannya adalah yang A. Mentega dan minyak mengandung lemak karena saat dioleskan ke kertas buram, kertas tersebut berubah menjadi transparan. Ya, mengandung sebab ya, mentega dan minyak dioleskan ke kertas. Jadi saja kertas tersebutnya ya dari kertas buram menjadi transparan. Nah, ini ada hubungan penyebabannya ya. Mudah ya adik-adik ya. Wah, alhamdulillah nih kita sudah menyelesaikan membahas ya ngebaso soal bahasa Indonesia kelas 9 dan tadi diawali dengan soal yang mudah ditutup dengan soal yang sangat mudah. Ya, adik-adik hebat, terima kasih untuk semangat belajarnya. Tetap semangat dan terus semangat untuk terus membaca ya dan tentunya supaya meningkatkan skill literasi adik-adik ya. Baik, mohon maaf apabila ada yang salah atau ada kekurangan dari kan ini ya. Kita akan berjumpa kembali di ngebaso selanjutnya bersama Komuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.